tidak akan membuat engkau urapan loh. Hanya sementara urapan itu. Tapi ketika kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari, itu yang membuat hidupmu berubah. Kalau enggak, dari tahun ke tahun akan tetap sama jadi orang Kristen. Waktu saya nyembah Tuhan, saya tahu Tuhan hadir lewat nyanyian saya. Saya enggak bagus kok suara saya. Seringkali ngangkat suara falas malahan. Enggak bagus. Seringkali suara saya sember. Seperti kaleng kongguan diseret truk. Tapi ketika saya membangun hubungan keintiman dengan Tuhan di kamar dua saya enggak nyari pendeta untuk dituangi tangan. Berhari-hari. Saya bayar harga di hadapan Tuhan. Saya dari Jakarta jauh-jauh ke sini. Bukan sekedar khotbah. Semua orang bisa khotbah di Surabaya, banyak pendeta besar yang pintar khotbah. Tapi saya mau beri yang orang lain gak punya. Dan Bapak Ibu harus miliki itu. Namanya rasa haus dan lapar sama Tuhan. Membangun keintiman. Amin. Haus dan lapar bukan nyari pendeta, cari Tuhan. Hidupmu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah. Kata-katamu berubah, karaktermu berubah. Dulu paling sering saya tumpang tangan sampai orang gelepak-gelepak rebah. Itu pelayanan saya kayak begitu. Ya awal-awal pelayanan saya. Tapi tiap tahun yang ditumpangi tangan orang-orang itu terus. Yang rebah orang-orang itu tidak berubah. Loh yang salah ini saya apa orangnya ya? Dan sekarang meski orang belajar, ngerti firman, ngerti kebenaran. Baru hidupmu dewasa di dalam Kristus. Jangan jadi sama terus jadi orang. Alami Tuhan. Tuhan sendiri akan tumpang tangan atas hidupmu malam. Siang hari. Tutup matamu. Please semua HP mohon di silent. Kita mau hormati Tuhan. Breathe upon me, Spirit of the Lord. Breathe upon me. Nikmatin Tuhan. As I lift my hand in surrender to your name. Tutup matamu, mulai fokus. Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me. Breathe upon me. Breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit. I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. Bangkit berdiri sama-sama. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I
dipenuhi kemuliaan. Mulai fokus sama Tuhan. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Bergerak dari ujung ke ujung jamaah orang-orang yang haus dan lapar ini. Now in Jesus name. In Jesus name. Eko pakin mandi ko sakin monggo piene. Terus bergerak urapan itu semakin kuat. Now in Jesus. Ada beberapa orang sedang mengalami lawan. Nikmatin Tuhan dalam ruangan ini. Maka rabah nama seku biar Tuhan sendiri yang tumpang tangan atas hidup. Tuhan sendiri yang jamah hidup. Dalam nama Yesus. Kau sendiri yang bergerak. Now in Jesus name. Go! Hare paku kono mohono montok kokore. Sinara lama ya siribigiri imini pianara lamoso. Sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan Dia. Sementara aku bermazmur, urapan-Mu mengalir Tuhan. Engkau jamah orang yang haus dan lapar ini. Penuhi dengan hadirat-Mu. Oh Tuhan, Tuhan. Sekarang lawan mereka dengan kuasa-Mu. Ini biarkan lama.
hadapan-Mu mengalir. Engkau dihormati, Engkau dikasihi, kuasa-Mu turun dalam keajaiban-Mu, penuhi orang yang haus dan lapar ini. Beri mereka pengalaman bersama-Mu, Mazmur buat Raja, angkat suaramu sembah Dia, muliakan nama-Nya. Sembah Dia. Semakin kuat urapan-Mu. So, nikmatin Tuhan. Kita mau nikmatin Tuhan. Hadir dalam ruangan ini. Kau lawat orang-orang ini. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. Ini bagian-Mu, tidak ada hubungannya dengan aku, Tuhan. Alabakasih. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku buat, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu aku buat, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, sebab Kau mulia dan layak.
hadirat-Mu. Nyanyi dengan suaramu. Kami bangkit memuja-Mu. Ketika Tuhan ada orang-orang yang merasakan hadirat Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Ada orang-orang yang merasakan hadirat Tuhan ada dalam ruangan ini. Dan mereka yang taruh tangannya di dada. Aku berdoa urapan-Mu sedang turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Now in Jesus name. Sekarang jamah mereka. Sekarang lebih kuat urapan-Mu turun. In Jesus name. Aku berdoa ada urapan semakin bergerak kuat, menjamah semua orang dalam ruangan ini. Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus Maka nama syaka. Sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang bekerja. Bukan aku. Aku ndak ada andil di dalamnya. Engkau sendiri yang bekerja. Engkau sendiri yang melawat Tuhan. Penuhi mereka dengan rasa haus dan lapar. Terus sekarang. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Fill in Jesus name. Penuhi ruangan ini dengan hadirat. We love you, we praise you, we adore you. We love you, we praise you. We love you, we praise you. We praise you, we adore you. We love you. Amin. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you.
Thank you for being so good. Hadirat Tuhan itu indah. Coba lihat saya, lihat buka matanya. Menikmati hadirat Tuhan. Real. Tahu nggak hadirat Tuhan yang kita nikmatin seperti ini? Harusnya kita nikmatin di kamar doa kita setiap hari. Setiap hari. Kita berjalan, kita pergi ke kemanapun juga kita menikmati hadirat Tuhan. Itu yang membuat hidupmu berubah. Itu yang membuat hidupmu bukan ngejar lagi pendeta, tapi ngejar Tuhan. Kalau masih Kristen setahun 2 tahun, ngejar-ngejar pendeta masih oke. Kalau kamu udah Kristen puluhan tahun ngejar-ngejar pendeta buat apa? Pendeta bukan Tuhan. Pendeta bukan tahu segalanya. Tuhan yang tahu segalanya. Amin. Pendeta itu menungso biasa. Masih suka samcan, babi guling, dan babi kecap. Bahkan kalau dia berdoa pun meski tanya Tuhan mau doa apa. Kalau di dalam perjanjian lama, untuk nyembah Tuhan, perlu perantara namanya imam besar. Lah sekarang kamu ini kan bait Allah. Dulu Tuhan manifestasi dirinya di tempat ini loh. Ini loh. Di tabut. Nah, kamu sendiri sekarang jadi bait Allah. Gak perlu pengantara lagi. Bisa datang nyembah Tuhan setiap saat. Itu yang membuat hidupmu berubah. Pengurapanmu berubah. Hikmatmu bertambah-tambah. Suatu hari engkau gak pengen ditumpangi pendeta lagi. Tumpangi tangan pendeta maksudnya, bukan ditumpangin pendeta. Nanti porno lah. Ditumpangi tangan pendeta. Tapi suatu hari engkau datang, ada orang sakit, kau tumpang tangan, orang mau mengalami kesembuhan. Coba lihat tangannya masing-masing. Punya tangan semuanya. Bilang, tangan ini suatu hari akan memberkati banyak orang. Memberi makan banyak orang. Tumbang tangan orang sakit akan disembuhkan. Akan mengusir setan. Akan punya kuasa. Amin. Terus selama ini pingin ditumpangi tangan terus kan? Tumpangi tangan. Ada beberapa orang sampai gundul itu karena sering ditumpangi tangan pendeta setiap ibadah. Unyak-unyak terus. Sekarang meski datang nyembah Tuhan, tidak akan berubah. Dengerin baik-baik. Kalau ada pendeta, tetap mainnya. Narik jemaatnya untuk dekat dengan dia, tinggalin. Hamba Tuhan palsu. Ngerti gak ini? Hamba Tuhan yang benar itu bawa jemaatnya untuk kenal Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Ini daging. Pendeta masih daging. Kadang pingin dipuji, pingin kelihatan rohani, pingin kelihatan urapan, pingin kelihatan seperti nabi, padahal nabi-nabian palsu. Dengerin khotbah saya di YouTube. Saya kemarin khotbah tentang nabi-nabi palsu. Nubuatan demi uang. Apalagi yang dinubuatin orang-orang kaya. Kamu akan dapat perusahaan. Perusahaanmu berkembang. Palsu. Bohong. Saya ketemu ada orang hamba-hamba Tuhan. Ngomong terang-terangan sama saya. Yang penting kita nubuatan. Dari 100 nubuatan, 10 nubuatan kan penting masuk. Kan ngawur namanya. Mau ditumpangi tangan hamba Tuhan model kayak begitu? Mau? Nyatanya kalian kan ngantri. Nggak tahu bisa membedakan kan mana yang benar apa yang enggak. Nubuatannya salah lagi. Harus peka. Untuk peka perlu dewasa dalam Kristus. Kalau engkau nggak dewasa, engkau nggak akan dapat apa-apa. Kita buka di Ibrani, kita mau belajar. Tetap mainnya. Hari ini kita mau belajar firman supaya kalian dewasa dalam Kristus. Dulu awal-awal pelayanan saya itu saya sering ke altar call. Sering banget. Tiup-tiup orang itu sering banget. Doain orang rebah gelap ya kan.
Dan ternyata itu tidak berubah orang. Tidak berubah orang. Ngerasain hadirat Tuhan, ngerasain kemuliaan Tuhan. Tapi kalau hatinya tidak berubah, percuma. Tetap main, jangan berhenti. Ngapain berhenti? Lapar. Bangsa Israel 40 tahun ngelihat kemuliaan Tuhan, ngelihat hadirat Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Siang malam ketemu hadirat Tuhan. Hatinya tidak berubah, binasa. Bapak Ibu, ngeliatin HP-nya ngapain? Lihat saya. Ngapain main HP? Memang kayak orang penting aja main HP. Dengerin saya, ini lagi khotbah. Dengerin. Orang bertahun-tahun gereja ditumpangi tangan pendeta, diurapi, dinubuatin. Banyak kan hidupnya nggak benar. Karena untuk nubuatan digenapi perlu bayar harga. Tapi orang Kristen rata-rata nggak mau bayar harga. Maunya hari ini dinubuatin dapat pabrik, nggak usah doa, nggak usah puasa, nggak usah ngelakuin firman, besok dapat pabrik. Dari Hongkong dapatnya. Sampai matamu biru juga akan berubah. Bangsa Israel setiap hari melihat mukjizat. Pingin daging, dikirim daging. Mati padang gurun jadi bangkai. Hanya sisa Kaleb dan Yosua. Pingin hidupmu dinubuatin terus-terusan dan ternyata nggak capai destinasi Tuhan. Percuma, sia-sia. Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nanti baca di seluruh kitab Ibrani pasal yang 11, itu pahlawan-pahlawan iman. Itu orang-orang yang hebat sekali. Sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Lu gak ada amin. Gak ada amin. Lu Tuhan memberikan sesuatu yang baik buat kita loh. Buat Bapak Ibu semua hari ini loh. Tanpa kita mereka tidak akan dapat sampai pada kesempurnaan. Powerful gak? Semua yang Alkitab janjikan itu adalah bagian milik kita. Nanti baca di seluruh kitab Efesus, makanya mesti belajar firman. Belajar firman. Di searching tuh, kata di dalam Kristus, itu artinya bagian kita, milik kita. Ngerti nggak ini? Makanya kita harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kalau kita ini nggak bertumbuh ke arah Yesus Kristus, Bapak Ibu menjadi bayi terus. Maunya disuapin terus. Maunya didoain terus, maunya dinubuatin terus, ditumpangin tangan terus, disayang sama gembalamu terus. Kamu masih tetap bayi nanti gak dewasa. Sekarang buka di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan rasul-rasul, dengerin saya saja, maupun nabi-nabi dan para pemberita, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-ngajar. Ada rasul, ada nabi, Israel nabi beneran ini. Ada penginjil, ada gembala. Ini gembala nih, gembala nih. Ini taruhnya gembala ini. Biasanya jari manis itu dikasih apa? Jari manismu tuh dikasih apa? Saya itu alergi sama emas, makanya nggak pakai cincin kawin. Dikasih apa? Cincin kan. Namanya baru kecil-kecil ini namanya guru. Ini kecil jago ini korek-korek nih. Korek-korek apa biasanya ini? Kita nggak mungkin dong korek-korek hidung pakai jempol. Gede nanti lubangnya. Ini jago nih, guru. Dan ini harus Bapak Ibu mesti dengerin. Jangan dengerin nabi terus. Ada rasul yang jago baca, jago tanam firman. Ada nabi yang sering tuding-tuding dosamu tuh, singkap itu. Tapi sekarang banyak nabi-nabian di Indonesia. Tiap hari nubuatan. Itu bukan nubuatan, itu lubuat-buat. Nubuatnya yang horor-horor lagi. Mungkin hamba Tuhan tuh hambanya Kristus memberitakan kabar. Kalau hamba Tuhan nggak memberitakan kabar baik, kabar apa itu? Masih dipercaya lagi. Firman yang harus dipercaya. Bukan kata pendeta. Firman yang harus dipercaya. Bagaimana Bapak Ibu bisa percaya firman kalau nggak belajar firman? Makan kenyang nih hari ini. Setelah itu makan di belakang. Ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Tujuan tuh ngapain? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Makanya perlu dengar pengajaran. Kadang sekali-kali dinubuatin boleh, tapi bukan setiap. Ada hamba Tuhan dikejar. Di A dikejar, di B dikejar.
Kayak ngejar apa gitu, mau kejar lotre atau apa gitu ya. Terus ngantri kayak antrian sembako. Lu bertobat tuh. Yang suka ngantri-ngantri wajahnya suka dinubuatin. Tapi ada orang hari ini mulai bertobat nih. Sekarang nyarinya Tuhan, bukan hamba Tuhan. Lu nggak ada amin. Amin. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita harus sampai level ini loh. Bukan bayi lagi. Itu baca di Ibrani pasal yang kelima. Kita coba buka Ibrani pasal yang kelima ya. Coba lihat nih. Saya pernah khotbahin di sini apa enggak? Saya enggak tahu. Ibrani pasal yang kelima. Jesus. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi sukar untuk dijelaskan. Tuhan mau ngomong banyak tapi susah menjelaskannya. Karena nggak nyampe. Pikiran masih daging duniawi. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau. Ini tertemplak semuanya nih. Dari sudut waktu sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajarkan asas pokok. Harusnya dengan berjalannya waktu kita setiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Setiap hari kan kita perlu berjalan bersama Tuhan. Hari ini kita berjalan bersama Tuhan. Besok berjalan dengan Tuhan. Besok berjalan dalam pengurapan. Karena kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di Korintus dijelaskan, kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Setiap hari loh. Hari ini berdoa. Besok berdoa. Hari ini nyembah Tuhan. Besok nyembah Tuhan. Hari ini bergaul dengan Tuhan. Besok bergaul dengan Tuhan. Kira-kira tambah apa? Kira-kira ngalamin apa? Kira-kira ngalamin apa? Hah? Kalau setiap hari berjalan bersama Tuhan, kira-kira hidupmu seperti apa? Hah? Dewasa enggak? Engkau enggak cari pendeta lagi, tapi engkau akan khotbah loh banyak orang loh. Karena bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Semakin kita berjalan bersama Tuhan setiap hari bergaul dengan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, hidupmu pasti berubah. Setiap hari kita berjalan berfirman, kita dengerin firman, berapa ratus khotbah udah didengarin itu. Harusnya kita semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan kok. Kalau kita bertumbuh dewasa, kira-kira kita nggak butuh lagi untuk dilayani pelepasan. Banyak orang loh dilayani pelepasan dari tahun ke tahun, dilayani pelepasan, mau dilepasin apanya itu. Harusnya setiap hari kita berjalan dengan Tuhan, justru kita akan doain orang, bukan didoain. Kita melayani orang, bukan dilayani. Kalau ibu-ibu ini seringkali minta dikonselingin terus, ada yang salah dengan hidupmu. Harusnya kamu berjalan dengan Tuhan mengonselingin orang, bukan dikonselingin terus. Kalau ada orang telepon saya konseling sama saya, Pak, bukan saya cari pendeta loh Pak, dia udah tertuduh dulu. Ngapain nyari saya? Mau tanyain, kalau orang baru bertobat, ya oke. Karena banyak orang-orang sebelah di telepon saya dari Malaysia. Mereka mengalami Tuhan, dengerin khotbah saya. Kalau orang-orang Indonesia, kamu udah konseling sama pendeta siapa saja? Pendeta B, pendeta C, dah. Nasihatnya sama, hidupin firman. Ngapain kamu cari pendeta? Banyak. Pendeta bukan jawaban kok. Kalau Bapak Ibu nelpon saya itu pasti saya jawab. Tapi DM-nya lewat IG sama Messenger. Pasti saya jawab. Tapi saya tanya, kamu mau ngapain nyari percaya? Saya bukan jawaban, Tuhan yang jadi jawaban. Tapi orang banyak, para hamba Tuhan membuat jemaatnya tergantung dengan dia. Tarik buat dia. Tanpa sadar bahwa ibu ini sering ditarik sama pendeta kan. Sampai ngantri-ngantri minta didoain, terus ngapain? Berubah enggak? Berubah enggak kamu didoain? Tapi kenapa masih dilakukan terus-terusan? Hari ini belajar bertumbuh ke arah Yesus Kristus.
Perjalanan hidupmu suatu hari engkau akan dipakai Tuhan. Bukan ngejar pendeta lagi. Orang akan ngejar hidupmu akan dipakai Tuhan. Ngerti nggak? Tuhan mau kita itu bertumbuh ke arah Dia. Didapatin kita semakin dewasa. Kalau kita dewasa di dalam Kristus, kita akan menerima yang apa yang Tuhan janjikan. Di Galatia 4, ayat 1. Yang dimaksud ialah selama ini adalah ahli waris. Belum akil balik. Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, belum dewasa. Akil baliknya orang Indonesia kan punya KTP kan. Umur 17 tahun kan. Dulu umur 21. Sekarang diperpendek umur 17 tahun. Karena orang yang umur 16 mau ngantuk 17 sudah pingin kawin, makanya disetujuin. Mungkin loh ya. Demikian pula selama ini kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Kalau kita belum dewasa, kita dikuasai apa? Yang lihat apa? Di dalam kan ada apa? udah duduk manis, Enggak ada apa. Oh, ada makanan. Aromanya sudah sampai sini. Kalau kita sudah belum akil balik, ya kita nggak akan dipercayakan. Bahkan kalau Bapak Ibu ini punya anak, mau mewariskan segala sesuatu, umur 17 tahun kan belum bisa bahkan notaris kan. Karena belum ada identitas kan. Betul apa enggak? Ya nggak bisa terima warisan. Nunggu dulu sampai umur 17 tahun, baru punya KTP, baru bisa tanda tangan. Nanti ibunya kemana, malah ngurusinnya nggak penting. Demikian pula kita selama ini belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Kalau kita belum akil balik, belum dewasa dalam Kristus, kita banyak seringkali dikuasai dalam dosa. Terus dalam dosa. Mudah terjerat dalam dosa kalau kita belum dewasa. Kita belum ngerti, belum peka dengar suara Tuhan. Makanya kita gampang percaya dengan orang. Tapi kalau kita percaya dengan Tuhan, kita peka dengan Tuhan. Itu kan perlu dewasa kan. Orang dewasa itu punya panca indera yang terlatih loh. Bisa peka membedakan ini yang benar, ini yang salah. Ini nggak sesuai firman, ini yang sesuai firman. Kalau Bapak Ibu peka terhadap Tuhan, orang peka itu karena bergaul dengan Tuhan kan. Ibu punya suami kan? Punya. Terus kira-kira ibu telepon suamimu. Terus suamimu ngomong begini. Ini suara siapa ya? Saya nggak kenal. Kira-kira pulang akan terjadi apa? Pulang sampai depan pintu langsung begini. Kenapa kamu? Bener nggak? Karena nggak orang ngawur kan. Tapi kalau suami telepon langsung tahu kan, oh ini sayangku, cintaku, negeriku, ini rayuan Pulau Kelapa yang telepon. Betul apa enggak? Bener nggak? Kenapa kok bisa kenal suaranya? Bertahun bergaul. Wah, ibu nggak pernah bergaul sama Tuhan. Mau yang salah mau yang bener nggak terlalu pusing. Pokoknya aku ikut aja. Tapi kalau engkau dewasa dalam Kristus, engkau bisa membedakan, oh aku nggak mau ikut-ikutan. Oh ini nyakitin hati Tuhan ini. Ini melukai hati Tuhan. Selama ini masalahnya nggak dengar suara Tuhan. Dengarnya suara orang. Dengarnya suara pikiranmu sendiri. Kita mesti belajar bergaul dengan Tuhan, baru kita dengar suaranya. Baru kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Amin. Baru itu namanya orang dewasa dalam Kristus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Orang yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus itu bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri loh. Tapi banyak orang Kristen nggak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, makanya banyak disesatkan. Apalagi diomongin muluk-muluk. Seneng tuh kalau diomongin muluk-muluk. Padahal itu rekaan manusia. Buat apa? Kita percaya firman Tuhan, kita hidupin firman Tuhan, kita akan menjadi bagian di dalamnya. Menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan dipercayakan hal ilahi. Prinsip kerajaan Allah itu setiap perkara kecil Tuhan tambahkan perkara yang besar. Dan kita maunya perkara besar, tapi kita nggak mau setiap perkara kecil. Maunya langsung ujuk-ujuk terima gitu loh. Ya mana bisa, ikut Tuhan itu by proses. Nggak ada langsung, by proses. Dan prosesnya adalah nama proses permukaan. Mati daging, pikul salib sangkal di. Orang nggak demen kayak begini. Tapi kalau dinubuatin, suatu hari kamu akan dapat mobil BMW seri 5 yang terbaru. Wow, demennya bukan main. Masa depanmu tahun 2023 yang belum jodoh, semua udah punya jodoh semua ini, nggak bisa. Suamimu akan dipromosi. Tiba-tiba kamu dapat proyek gede. Wah, seneng digituin. Tapi tahun depan kalau kamu pengen dipromosi, mulai hari ini harus pikul salib sangkal diri.
Nangis loh, opo ya Tuhan. Ini khotbah pendeta nih kok isinya pikul salib sangkal diri. Loh kenapa saya ajarin kayak begini? Dalam praktek hidupmu hari-hari, kamu ngalami suka nggak suka namanya pikul salib sangkal diri. Dalam setiap hari praktek hidupmu hari-hari, kamu suka hari ini kamu atau mungkin besok atau lusa dengerin pendeta yang ngomongnya manis-manis tentang hidupmu. Padahal praktek hidupmu seringkali dipertemukan dengan orang yang kelakuannya buruk, bencekno, jengkelin, ngeselin, belum tadi ketemu suami yang aneh kelakuannya, ketemu istri yang horor, bapak-bapaknya nggak ada, ini suaminya, semuanya istrinya baik-baik semua, ini untung nggak ada bapak-bapak ya. Lu itu praktek firman, yang dipraktekkan firman. Jadi kamu terima yang baik-baik, kamu bayar harga, ya kamu diajar setan nanti. Karena nggak dewasa, nggak tahu bereaksinya apa. Lu banyak orang Kristen itu bertahun-tahun ke gereja, nggak tahu pakai ayat yang mana, pakai pasal yang mana waktu ngadapin masalah. Tidak heran dihajar setan. Tapi kalau kita tahu Tuhan, tahu kenal Tuhan, kenal suaranya, ngerti kita bergaul dengan Tuhan, kita ngerti dengan firman, kita bisa pakai firman, kita hidupin firman. Makanya reaksimu meski benar di hadapan Tuhan. Di banyak orang reaksinya salah, dihabisin setan. Kenapa? Pelan-pelan Ibu. Banyak orang reaksinya salah kok. Senengnya ditumpangi tangan, didoa-doain terus-terusan. Tapi waktu praktek hari-harimu hidupmu salah semuanya. Suami jengkelin, kamu marah. Orang lain bencekno, kamu kepahitan, sakit hati. Terus pingin nikmatin semua yang Tuhan janjikan. Sampai rambutmu merah dan matamu biru tidak akan digenapi. Tidak akan pernah digenapi. Semua janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita kalau kita berjalan bersama Dia setiap hari. Katakan amin. Berjalan bersama Roh Kudus. Tahu nggak? Berjalan bersama Roh Kudus itu kemana? Kemana? Ke mall. Pakuan Mall. Ke resto Madam Chang atau Madam Chiang. Madam Chiang. Atau ke resto Tony Romas. Berjalan bersama Roh Kudus itu tahu nggak dibawa kemana? Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus dibawa jalan kemana? Padang gurun. Ada Coca-Cola, ada coke-coke, ada nggak? Ada sale-sale? Isinya kaktus, kalajengking dan ular. Ternyata di sana untuk diuji hati kita ini sebenarnya mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan. Loh, kekristenan kita kan harus diuji loh. Bahwa ibu datang ibadah seperti ini loh, rajin ibadah di sini loh, diajar yang baik, diurapi, ditumpangi tangan, dinubuatin, didoain, diberkati, dikasih makan. Praktek hidupmu tuh di luaran sana loh, 24 jam sehari loh. Amin. Yang kenceng aminnya. Praktekmu di sana membuktikan bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Setiap hari Tuhan berjalan bersamamu, engkau berjalan bersama Tuhan. Tambah hari engkau akan dibawa masuk dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ujung hidupmu akan dipakai Tuhan. Karena semakin dewasa. Kitab Tawarik ngomong begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi mencari orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Kalau didapatin orang dikelampis betul. Dikelampis ini. Ibu-ibu yang cantik coba turunin maskermu. Dikit. Loh, disuruh turun masker kok bengong. Kalian ini tertegun atau apa ya? Turunin dikit. Siapa ngelihat ibu yang cantik-cantik ini? Wes, luar biasa lah. Dengerin. Mata Tuhan menjelajah melihat hari ini. Ada orang yang bersungguh hati. Kalau didapat ini Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasa. Kalau Tuhan limpahi kekuatan dan kuasa, kamu perlu cari hamba Tuhan gak? Justru kamu akan khotbahin hamba Tuhan. Justru kamu khotbah kepada banyak orang. Betul apa enggak? Pola pikirmu harus dirubah kan? Sekarang, yang dicari siapa? Pribadi Tuhan. Nyari pribadi Tuhan itu bukan di ibadah. Ya bolehlah ibadah begini harus. Kita bersekutu dengan yang lain. Kita dapat makanan rohani. Tapi jangan lupakan kau bergaul dengan Tuhan di kamar doamu setiap hari. Waktu kau bergaul dengan Tuhan setiap hari di kamar doamu. Itu yang membuat urapan Tuhan begitu powerful. Tahu gak setiap hari setelah saya bertobat kenal Tuhan. Setelah saya bertobat percaya Tuhan, saya dedikasikan hidup saya sama Tuhan. Saya komitmen, saya belum siapa-siapa, orang gak kenal saya. Saya pelayanan dari tahun 97 gak ada yang kenal. Dikenal orang tahun 2021. Berapa lama ya?
Dan saya nggak pengen terkenal, tiba-tiba pengen terkenal. Ibu ini undang. Siapa saya ini? Wong aku wong desa anaknya bakul gedang. Saya bukan siapa-siapa. Sebelum saya jadi siapa-siapa, setelah saya bertobat kenal Tuhan, tiap hari saya bangun keintiman dengan Tuhan di kamar doa saya. Karena saya memilih dedikasikan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Saya berdoa satu hari bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam. Karena waktu saya online. Waktu saya lebih banyak sama Tuhan. Tiap hari saya puasa. Setelah nikah, jarang puasa. Dan sekarang luar biasa. Apalagi mertua saya itu sayang sama saya setelah nikah. Seringkali dimasakin tulang babi. Oh itu dia tulang babi dibeliin 2 kilo. Suruh makan. Ya otomatis. Luar biasa. Tapi tetap bangun keintiman dengan Tuhan. Waktu saya bangun keintiman itu terus loh. Jangan dikira waktu saya berdoa itu dapat suara Tuhan. Oh anakku, gemetaran. Bukan, itu Parkinson itu. Orang senangnya gini-gini kan. Berdoa gak kayak gitu. Terus Bapak doa ngapain? Kan hubungan sama Tuhan itu kan personal kan. Hubungan intim itu personal kan. Gak ada metodenya kan. Udah pernah nikah semua kan. Betul apa enggak? Terus kalau mau berhubungan intim dengan suamimu, bapak-bapak berhubungan dengan istrimu. Mami, sayang, cinta negeri, nyalakan lampu yang taram temaram. Puter ombak, musik ombak yang mengalun-alun. Kamu pakai baju berenda-renda warna biru. Aku miring ke kanan, kamu miring ke kiri. Kita berjalan bersama-sama bertemu. Wong edan. Bener apa enggak? Kalau kita membangun hubungan suami istri, mau bangun hubungan intim kayak begitu, itu wong gendeng apa enggak itu? Ngawur enggak itu? Laki gua gila, istri kok kayak aneh kayak begini. Kan personal kan, sentuhan. Karena membangun keintiman kan. Bener tak? Bangun keintiman setiap hari. Nggak ada metodenya, nggak ada caranya. Setiap orang hubungannya personal banget dengan Tuhan. Amin. Kau bisa nyembah di kamar doa sambil nyetir atau sambil disetirin, kau bisa ngomong sama Roh Kudus. Aku ini lagi sumpek loh, aku pingin jalan keluar, kok gak ada jalan keluarnya. Karena Tuhan gak ngomong apa-apa, ya tetap ngomong sama Tuhan. Terus Bapak Ibu doa di kamar, kok ngantuk menguap ketiduran, wis tetap doa aja. Kok Tuhan gak ngomong-ngomong ya? Kok rasanya gak dari kemarin saya ditelepon dari orang Italia. Orang Italia itu bertobat. Pak, aku tuh hatiku semakin berubah setelah kenal Tuhan. Kelakuanku semakin bisa menguasai diri. Toh Pak, aku kalau doa itu kok ngerasain merinding-merinding, ngawur dia bilang. Kalau pengen merinding ntar malam ke kuburan saya bilang. Loh aku kok ngerasain gemetar-gemetar, colokin ke listrik saya bilang. Lah orang berdoa kok pengen gemetar-gemetar, merinding-merinding. Mau ada gemetar, mau ada merinding, mau ngerasain hadirat Tuhan atau nggak ada ngerasain, tetap doa. Saya bertahun-tahun berdoa. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tuhan nggak bicara apa-apa. Tuhan ngomong sama saya ketika saya nyetir kadang. Yang lebih hebat lagi, Tuhan banyak ngomong ketika saya lagi di toilet. Makanya di toilet saya tak pasangin TV, tak pasangin rak buku, tak ada Alkitabnya. Istri saya sering gedor-gedor, tidur aja segitu sekalian. Padahal saya habisin seluruh perjanjian di toilet. Waktu yang paling indah. Daripada bengong begini ngapain? Kan mendingan bangun hubungan itu dengan Tuhan. Pak itu jorok ya, Tuhan gak ngeliat jorok, Tuhan ngeliat hatimu kok. Daripada mikir yang enggak. Biasanya yang mikirin apa? Kalau lagi nyantai itu, di tempat spesial itu. Setiap orang mengunjungi lo tempat itu lo, setiap hari lo. Dan bengong aja. Mendingan ngomong sama Tuhan, Tuhan, kau mau apa? Kadang Tuhan ngomongnya, waktu lagi jalan. Tuhan ngomong sama saya untuk khotbah ini waktu saya duduk di situ, diam aja. Apa yang siapin gak dipakai semua. Diberkati apa enggak? Diberkati apa? Loh kamu tuh makan apa yang saya sampaikan apa enggak? Dapat sesuatu apa enggak? Loh kok kayak orang tertegun begitu? Ya enggak? Bangun keintiman. Mau Tuhan jawab, mau Tuhan enggak jawab. Mau Tuhan ngomong atau Tuhan enggak ngomong. Mau ngerasain hadirat Tuhan atau enggak ngerasain hadirat Tuhan. Tetap doa. Tuh Pak ngantuk Pak. Doa mentok sampai plafon Pak. Wah enggak tahu jalan. Doa. Kelihatannya sama. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika berdoa, nggak berdoa sama dengan orang-orang yang nggak berdoa. Tapi berbeda waktu kamu duduk di tempat ini, waktu kamu nyembah. Waktu kamu ketemu orang-orang bermasalah, kamu berbeda. Perkataanmu penuh kuasa dan otoritas.
Waktu engkau diperhadapkan masalah-masalah yang rumit, engkau bisa tenang dan rileks dalam hadirat Tuhan. Enjoy. Karena kamu kenal Tuhan yang kamu sembah siang dan malam. Itu yang membuat saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu dengerin saya kan? Dan diberkati kan? Dimulainya dibangun di kamar dulu. Dari tahun 97. Bayangin sampai hari ini. Dipromosi setahun yang lalu. Karena dikenal, karena saya khotbah di YouTube, orang cari-cari saya. Toh kalau saya nggak dikenal orang, saya tetap jadi hamba Tuhan dan setia mencintai Tuhan. Saya nggak peduli dengan dikenal orang atau nggak dikenal orang. Saya nggak peduli dengan orang nyapa saya atau nggak nyapa saya. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan orang undang saya apa nggak undang saya. Saya nggak peduli dengan waktu saya khotbah kayak begini Bapak Ibu tersinggung. Kalau engkau tersinggung dengerin saya ngomong bagus. Bersyukur jos. Artinya engkau perlu bertobat. Karena saya nggak jadi penggemar. Untuk orang deket-deket sama saya minta foto. Kalau minta foto kan juga mukanya nggak terlalu ganteng kan. Makanya YouTube saya itu banyak. Hanya satu foto pakai audio aja. Mukanya nggak menarik. Firman yang harus sampai. Ngerti nggak? Orang itu harus jadi Tuhan. Jadi dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan. Harus bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Lama-lama karaktermu berubah. Kalau dulunya ngarut mulutnya ngomong, ibu-ibu kan sukanya punya kata-kata kelebihan kan. Kalau yang di sono kelebihan bayar, kalau yang di sini kelebihan kata-kata. Sekarang harus banyak ngomong kelebihan kata-kata untuk nyembah Tuhan. Biasanya emosian meledak-ledak gak bisa kontrol. Waktu engkau masuk dalam hadiran, tiba-tiba loh aku kok kayak beda ya. Aku bisa relax enjoy kayak begini. Biasanya kalau kena masalah panik, histeris, stres, bingung. Nelponin pendeta, aduh gimana ini, aduh sampai ngos-ngosan. Loh ada loh orang kayak begitu itu. Sampai napasnya sesak, nyari pendeta, minta ditumpangi tangan. Loh selama ini kamu itu ngapain kenal Tuhan? Ada yang kayak begitu. Tapi orang-orang di sini, waktu kena masalah langsung ketawa, hey, mau datang apa, salah apa lagi Tuhan? Datang. Ujungnya dari masalah ini Tuhan promosi ya. Karena apa? Kenal Tuhan. Amin. Dimulai dengan bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau engkau didapati dewasa, engkau akan terima warisan yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau masih anak-anak terus, ya kamu dikasih cucu. Dot amat cucu. Lu ada ayatnya lo di Ibrani, nanti baca, saya nggak baca ya. Saya ntar Bapak Ibu malu tak bacain ayat itu. Orang yang nggak dewasa itu nggak bisa dikasih makanan keras. Maunya dikasih susu, ngomong yang manis. Oh kamu diberkati. Maju terus ya Bu maju terus, maju ya Pak. Ayo maju tak gentar ya Pak. Maju terus sama Tuhan. Tapi makanan keras tuh kalau kau salah ditegur, dinasihatin. Ada hal yang perlu dirubah. Itu akan membuat kau dewasa di dalam Kristus. Banyak orang Kristen tua di gereja, hidup di gereja, rajin dengerin khotbah online onsite, persekutuan ABCDEFGH, gereja ABCDEFGH, tetapi rohaninya masih bawa susu terus, bawa dot terus. Sekarang harus belajar dewasa di dalam Tuhan. Kalau engkau dewasa, engkau bisa membedakan mana hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang murni apa yang tidak. Mana ada urapan Tuhan dan ada yang kering. Bapak Ibu bisa bedakan kan? Oh ini loh hamba Tuhan yang diurapin Tuhan. Oh ini yang kering loh menyembahannya. Bisa ngerasain enggak? Benar kan? Kenapa bisa merasakan? Karena lo sebenarnya belajar bertumbuh, pelan-pelan bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin kau bertumbuh ke arah Yesus Kristus, hidupmu berubah. Belajar firman terus setiap hari. Dengerin firman. Karena tujuan dari kehidupan kekristenan kita adalah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan untuk lebih hebat dari orang lain. Untuk ngejar nubuatan, doa-doa. Buat apa? Kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan suatu hari semuanya akan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar dari semua yang kita lakukan dan kita perbuat hari ini kan pingin ketemu Tuhan kan suatu hari. Duh saya juga nggak mau kalau suatu hari melakukan udah kemana-mana, udah khotbah, kadang kurang tidur segala macam, udah puasa, terus saya ngadep Tuhan ditolak Tuhan. Ya percuma sia-sia toh. Kita semuanya pengen didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Itu dimulai dengan hari ini loh, bayar harga pikul salib sangkal diri loh. Jangan dipikir kalau engkau percaya Yesus sudah selamat teng-teng. Iya, kalau engkau percaya Yesus langsung mati, kamu langsung selamat. Yang jadi masalahnya kan kita masih hidup. Daging ini masih seringkali nonjol. Dosa-dosa lama kita seringkali nyeret kita untuk jatuh dalam dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita ini seringkali muncul. Dan itu perlu disalibkan loh. Kalau tidak, itu akan membawa kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Itu namanya bayar harga ikut Tuhan itu. Mati daging, pikul salib sangkal diri. Jangan pusing kata pendeta akan terjadi ini itu. Biarin aja. Orang kok suka hanya ngomong yang jelek. Gak usah dengerin. Dengerin kata firman Tuhan. Tahun depan kau akan dipromosi. Tahun depan kau akan diberkati. Tahun depan kau akan mengalami perkara-perkara ilahi. Boleh dunia goncang. Tapi kalau berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan akan berkati hidupmu berkelimpahan. Ini bukan nubuat loh ya. Saya perkatakan firman. Amin. Yang difokuskan adalah janji Tuhan. Yang difokuskan adalah Yesus sendiri. Berjalan bersama Yesus setiap hari. Itu yang kita fokus. Karena kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan kan. Kalau kita mau berjalan serupa segambar dengan Tuhan, setiap hari kan kita harus koreksi sampai kedalaman batin kita. Tapi kita kan nyatanya suka ngoreksi orang lain daripada ngoreksi diri kita sendiri loh. Bener apa enggak? Bener apa tidak ibu-ibu? Makannya sudah siap, sebentar lagi kita makan. Kita itu kalau kena masalah, problem dengan orang lain, biasanya reaksi kita langsung gara-gara si A. Dia gara-gara ini, wah ini, bener apa enggak? Jarang orang tuh koreksi, aku salah apa ya Tuhan, aku mesti ngapain? Ini apa yang harus aku ubah ya? Karena enggak demen orang dikoreksi itu. Senangnya didoain. Didoain. Disayang pendeta yang khotbah. Sampai ngantri kayak antrian sembako, kayak orang kismin itu loh. Antri sembako, numpangi tangan. Ternyata benar-benar kismin rohani. Ngerti kismin kan miskin rohani. Padahal semua janji Tuhan diberikan atas hidupmu. Masa depanmu penuh pengharapan. Dengerin baik-baik. Masa depanmu itu penuh pengharapan. Ini bukan nubuat, ini Yeremia 29 ayat 11. Allah mengetahui rancangan-rancangan pada aku mengetahui rancangan-rancangan dapat apa yang ada padaku mengenai kamu. Masa depan penuh pengharapan. Engkau berdoa kepadaku, aku akan mendengarnya. Itu kata Tuhan. Ngerti enggak ini? Yang dilihat adalah janji Tuhan. Makanya bertumbuh ke arah Yesus Kristus terus. Orang bertumbuh dengan Yesus Kristus, semakin kita itu bisa hidup dipimpin Roh Kudus. Kan kita mau hidup dipimpin Roh kan. Seringkali kita berdoa atau pimpin Roh Kudus perjalananku setiap hari. Pimpin ibadahmu dengan Roh. Bener gak? Kita pingin dipimpin Roh Kudus kan. Kalau dagingmu masih nonjol, egomu masih nonjol, emosimu masih mengendalikan, gak bisa dipimpin Roh lo. Kamu dipimpin daging. Ujungnya kamu diseret kepada kedagingan dan iblis ambil keuntungan di dalamnya. Ngerti gak ini? Saya berdoa bahwa ibu ini hidupnya benar-benar berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau nggak percuma jadi orang Kristen bertahun-tahun kelakuannya buruk, bejat, horor. Nggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena semakin hari kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Hari ini pengkhotbahnya tidak seperti yang diharapkan ternyata. Saya pikir aku didoain. Kok aku malah diomel-omel ini gimana? Cik Jun itu salah pilih pendeta itu. Tapi inilah jalan untuk menuju kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau enggak kamu nanti terpesona dengan para pendeta. Kita lihat ya di Yeremia 5 ayat 30 sampai 31. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengejar dan sewenang-wenang. Dan umatku menyukainya. Yang demikian. Tetapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Senangnya kan dinubuatin kan. Itu ada ayatnya. Makanya Alkitab ngomong pada akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Pengen tahu nggak nabi yang sesungguhnya itu seperti apa? Motivasinya murni loh dari Tuhan.
Tapi banyak orang bernubuat hanya ingin dapat duit, apalagi orang kaya dideketin hanya ingin dapat duitnya. Tinggalin. Itu bukan hamba Tuhan, hamba uang. Dia minta pakai nama Tuhan untuk ngemis. Saya ini hamba Tuhan yang gak pernah pusing dengan uang persembahan. Mau dikasih persembahan syukur, sering saya tolak malah. Karena saya ini hamba Tuhan yang gaji saya Tuhan. Kan gak kelihatan kumel dan kucel kan. Gak kelihatan hamba Tuhan yang melarat kan. Karena saya tahu Tuhan yang memberkati saya. Benar. Kalau jadi hamba Tuhan serius, Tuhan yang gaji kok. Gak perlu minta-minta uang persembahan. Tapi kalau orang nubuatan yang minta duitmu aja, tinggalin. Tahu nggak Bileam? Bileam itu kalau nubuat itu cespleng. Real, kuasanya, dengar suara Tuhan. Tapi hatinya melintir dengan uang. Akhirnya mati, binasa. Nabi, itu jadi contoh buat kita hari ini. Yang dikejar bukan nabinya, yang dikejar Tuhan. Amin. Engkau kejar Tuhan, suatu hari engkau malah jadi nabi. Engkau kejar nabi, lama-lama rambutmu botak semua kan mau diuyak-uyak tangannya. Kamu kejar Tuhan, lama-lama engkau jadi nabi. Enggak ada yang amin. Bisa bernubuat malahan. Dengar suara Tuhan lagi. Menjadi penyampai lidah Allah lagi. Tapi kalau kejar-kejar pendeta, kamu lama-lama jadi apa? Jadi orang Kristen yang pelongap. Oh, pendeta siapa ini? Ayo kita ke sana. Pendeta siapa nih? Kita ke sana. Lu mau jadi apa? Dari tahun-tahun ke tahun seperti itu. Wong padahal Tuhan mau siapkan perkara-perkara lain. Semua yang ada di bumi dan di surga itu akan diberikan kepada kita. Tahu nggak? Yesus lahir hari ini, kita peringati hari ini. Itu untuk menebus dosa kita dan mengembalikan otoritas yang pernah diberikan Adam dan Hawa sama iblis. Ngerti nggak ini? Mudeng or not? Do you mudeng or not? Dengerin baik-baik. Adam dan Hawa diberi otoritas. Allah memberkati Adam dan Hawa. Kata diberkati itu artinya diberikan otoritas, kuasa, hikmat, pengertian, bantuan, kuasa untuk mengelola bumi ini. Manusia pertama harusnya hidup dalam kemuliaan. Harusnya kita hidup dalam kemuliaan. Tapi karena si Hawa makan buah terlarang dan suaminya plonga-plongo diem aja. Waktu istrinya makan buah itu, suaminya di sampingnya loh. Hanya delongap-delongop loh. Nggak ngerti apa-apa. Ini suami-suami harus ngerti firman. Kalau enggak, engkau jadi kayak Hawa itu plonga-plongo, delongap-delongop. Tahu nggak apa yang terjadi? Dosa sampai ke Klampis sampai hari ini. Gara-gara apa yang dilakukan Hawa. Tapi Yesus nebus, lahir hari ini kita peringati. Supaya kita menjadi anaknya. Dan otoritas itu dikembalikan kepada kita. Bapak Ibu ngerti nggak sampai ini? Kalau otoritas itu dikembalikan kepada kita, kira-kira kita menjadi seperti apa, Bu? Powerful nggak, Bu? Hah? Kuasamu, otoritas semakin bertambah-tambah enggak? Loh, Alkitab kan ngomong kan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Menjadi saksi. Loh, Roh Kudus itu begitu power dan berkuasa. Toh. Makanya kita bisa hidup dipimpin Roh kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita setiap hari. Harusnya setiap hari kita ngalamin itu. Harusnya setiap orang Kristen itu sadar dengan ini. Kalau orang Kristen sadar dengan ini, hidupmu tuh jadi berbeda. Urapanmu berbeda. Ya, tapi kenyataannya para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukainya. Kalau nggak menyukai nggak ngantri. Nyatanya menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat sesudahnya? Di Yeremia 14:14 ngomong lagi seperti ini. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Kalau orang yang nabi beneran dan nabi yang nggak beneran, Bapak Ibu, kalau peka dengan Tuhan bisa membedakan. Makanya di Matius Yesus ngomong begini, aku sudah bernubuat, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah bikin ini, sudah bikin itu, tapi enyah engkau dari hadapanku. Berarti ada nabi-nabi yang nggak benar dari akhir zaman kan? Benar apa enggak? Kenapa kok nabi-nabi disebut nggak benar? Beberapa bulan yang lalu IG saya itu dihack orang, karena saya banyak melayani di dunia media sosial kan. Di mana kita dipakai Tuhan di situ, setan itu akan hajar kita loh. Ibu kuatnya di mana? Setan akan cecar terus untuk habisin loh, supaya rencana Tuhan tidak digenapi dalam kehidupan kita. Ngerti nggak sampai sini? Ini udah jam makan siang nih, udah mulai agak ini konsentrasi. Ini kelamaan apa enggak? Bilang terus dong, bilang.
Oh, terima kasih ya. Berarti masih dengar ya. Dengerin baik-baik. Di mana kita dipakai Tuhan, kuat di situ. Setan akan tetap cecer habisin. Dan saya kan mainnya media sosial. Loh, IG saya itu followernya nggak banyak. Followernya sekitar 500, sekarang nggak menarik kan orangnya, ya nggak bisa menjual gitulah. Tetapi dihack orang, dikuasain orang, dan dia minta duit, mungkin tahu nih orang-orang di sini. Dalam 2 hari dia dapat 300 juta loh. Itu kan ilegal kan? Milik saya, dipakai untuk minta-minta, itu ilegal kan? Itu bisa ketahuan, bisa dipenjara kan? Sama di kitab Matius tadi, aku udah berbuat, aku udah melakukan ini dan itu, tapi nyangkut pembuat kejahatan, karena apa? Punyanya Tuhan dipakai untuk keuntungan sendiri. Untuk narik duit. Kalau nggak narik orang dekat dengan, woi dekat itu hamba Tuhan, urapan. Kita merasakan gemetar-gemetar. Nggak taunya di Parkinson. Dekat-dekat pendeta, ayo kita kejar. Kalau ada hamba Tuhan narik orang untuk dekat dengan dia, tinggalin. Motivasinya nggak kudus, motivasinya nggak penuh. Orang yang semakin dekat dengan saya paling sering kena omel. Tanya ini, Bu. Sering chat saya, sering saya omelin malahan. Bu, saya ngomongnya terus terang. Salah, dibilang salah, benar-benar. Ngerti nggak ini? Semakin dewasa, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Udah selesai ya ini? Udah berapa lama ini? Udah lama ya? Udah jam berapa? Udah selesai. Kita tutup saja. Ini saya berdoa, orang-orang dalam ruangan ini bangkit berdiri sama. Engkau mengalami kehidupan yang berbeda. Serial yang berbeda. Mulai hari ini engkau mulai cari Tuhan. Dan nanti kalau saya datang ke sini lagi, orangnya udah berbeda. Urapannya udah double porsi semua. Amin. Lu bangkit berdiri kok masih duduk terus. Udah selesai, aku harusnya seneng dong. Kayaknya mau dikhotbahin lagi ya. Tutup matamu. Di hadirat-Mu, di hadirat Tuhan kita ada bisa. Apa itu? Di hadirat. Dengerin baik-baik sebentar. Di hadirat-Mu aku puas. Hanya di hadirat Tuhan yang memuaskan, Bapak Ibu. Pendeta nggak bisa memuaskan. Barang mahal nggak memuaskan. Mobil bagus nggak memuaskan. Apapun juga liburan pun gak akan pernah memuaskan. Hanya Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau ketemu dengan hadirat Tuhan setiap hari di kamar doamu, itu akan membuat puas batin. Amin. Amin. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku,
Ibu, saya setiap hari kadang nyembah Tuhan, gak ngerasain apa-apa. Saya berdoa berjam-jam gak dengar apa-apa. Saya lakukan itu bertahun-tahun. Saya bergaul dengan firman. Saya belajar banyak firman. Bukan untuk ngutbahin Bapak Ibu. Tapi saya kasih makan manusia rohani saya. Setiap hari saya kasih makan manusia rohani saya. Dan akhirnya saya menjadi manusia yang dewasa di dalam Kristus. Dan itu pun tidak berhenti sampai situ. Tuhan proses. Tuhan bawa dalam proses, namanya proses permukaan yang orang gak suka. Yang orang gak demen. Dan itu setiap orang harus alami itu. Suka gak suka, Bapak Ibu akan mengalami proses ini. Dan ketika engkau belajar firman dan kuat di dalam Tuhan, engkau tahu bersikap seperti apa di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau lulus dari situ, tiba-tiba engkau dipromosi, urapanmu double porsi. Hikmat pengertianmu semakin bertambah-tambah. Tiba-tiba Tuhan pakai hidup untuk melayani banyak orang. Itu perlu dibangun setiap hari. Mau ngerasain hadirat atau gak ngerasain hadirat Tuhan, mau merasakan merinding atau gak merasakan merinding, tetap doa dan nyembah Tuhan. Tetap doa setiap hari. Tetap bergaul dengan firman. Kalau engkau bergaul firman, baca firman ngantuk, belajar dengan hamba Tuhan, dengan khotbah dengerin, bergaul intim setiap hari. Semakin kau bergaul dengan intim dengan Tuhan, semakin kau belajar mematikan keinginan daging, menyalipkannya pada pusat kehendak Tuhan. Semakin kita didapati menjadi orang yang berkenan. Amin. Bapak, dalam nama Yesusmu berdoa untuk setiap orang dalam ruangan ini. Untuk setiap orang dalam ruangan. Kami bait-Mu memuja, hati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh mulia hadirat-Mu, kami bayu ditumangin, saya doain satu persatu kan? Pingin nggak? Tak doain. Gandeng tangan sama-sama, ayo gandeng tangan. Jangan sampai putus. Kita doain, saya mau doain. Sampai di belakang-belakang jangan putus itu tolong. Gandeng tangan, sambung, sambung, sambung. 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 Tutup matamu. Ini kan saya doain ini. Langsung kan. Kan saya doain satu persatu, nanti ngantri guys, antri sembako. Tutup matamu. Ralabakahana masyikini mintibiki. Aku berdoa pengurapan itu sedang turun mengalir dari tangan-tangan yang tersambung satu dengan yang lain. Eka pakurumotekini. Pengurapanmu itu mengalir. Mengalir. Aku lepaskan, aku impartasikan apa yang aku miliki. Haus dan lapar akan Tuhan.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah satu persatu orang ini terimpartasi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah orang-orang dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang berkati orang dalam ruangan ini. Bahwa mereka dewasa dalam Kristus mengalami Tuhan setelah bertumbuh dewasa. Hidup mereka diubahkan semakin menyerupai Yesus. Ada beberapa orang merasakan ada sesuatu yang bergetar dalam adono, tapi ada sesuatu orang merasakan ada getaran itu semakin kuat. Nikmatin Tuhan. Urapan itu sedang turun mengalir. Urapan itu sedang turun semakin kuat. Aku berdoa sekarang urapan itu turun semakin kuat. Semakin kuat. Jesus. And I exalt your holy name, Most High. Just want to praise, lift my hands and say, I love you, I have everything to be. Terima kasih Tuhan. Aku beri yang aku miliki. Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Cinta akan Tuhan. Mulai hari ini ada orang-orang di tempat ini mulai haus dan lapar, ingin kenal Tuhan. Berkobar-kobar setiap hari. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur buat Raja kami yang Maha Mulia. Buka matamu. Angkat tanganmu dua-dua. Pulang bawa berkat ini. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Mulai hari ini ada penyertaan Tuhan secara real. Ada kerinduan dan kelaparan Tuhan. Hikmat, pengertian dan pewahyuan. Sesuatu yang ilahi sedang turun dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dan siang hari ini kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami. Sampai firman menjadi kehidupan. Sampai firman ini jadi kehidupan. Hidup kami berkemenangan dari hari ke hari. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dancing my soul, my Savior. Saudara diberkati dengan firman yang ajaib, kita akan jadi Superman and Superwoman-nya Tuhan. Ini begini saudara, saya akan untuk
semua nubuatannya itu negatif-negatif ya. Tapi saya dikasih tahu Tuhan, ini mungkin hanya tanda profetik. Kemarin ya saya cuma punya keinginan tapi mbak Tuhan ditunjuk. Ini cuma coklat. Tapi setelah saya lihat ini gambarnya saya takut ini kok koyok kelenteng, tapi ternyata ini Euro, gedung di Eropa ya. Jadi nanti saya doakan ini, saya bagi satu-satu ya toh. Perkatakan bahwa ini tanda, hanya tanda loh ya, saya ngomong loh ya. Saya karena gini, saya beberapa ngajar orang yang melakukan tindakan profetik yang utangnya orang itu banyak tidak dibayar. Saya juga ngalami sendiri, kalau enggak ngalami kan enggak tahu. Sama Tuhan saya disuruh naik kursi, bahkan saya naik ranjang. Yang ordernya sepi, ya toh, prakteknya sepi, bukan doain sakit ya dokter ya, enggak. Dokter enggak. Tapi saya naik kursi, saya ambil berkat itu dari atas. Itu saya alami, saya diberkati tidak berkurangan sampai hari ini. Mungkin selama ini kan saya enggak pernah tuh minta persembahan juga ya, enggak pernah. Enggak pernah saya, mungkin yang baru pertama kali datang, yang sudah puluhan tahun di sini ya, saya enggak pernah minta persembahan. Cuma untuk tahun depan ini, bukan untuk saya sudah diberkati kok. Menabur benila, menabur terserah berapa, ya toh. Tapi saya ini baru ngomong hari ini ya, saya kan juga ada gereja-gereja yang mau tutup, saya bayarin gedungnya supaya bisa nyewa. Ngerti enggak ya? Gereja-gereja yang enggak punya uang, saya kasih. Mungkin pendetanya enggak mau datang sini, tak undang balik-balik, enggak mau karena merasa dia lebih hebat, saya orang biasa. Tapi di tempat ini banyak mujizat, pendeta-pendeta luar negeri. Saya enggak nyongko, saya sendiri enggak tahu kalau pendeta itu enggak kesaksian sama saya. Bu, di tempatmu ini hadirat Tuhan ini kuat. Ada yang melihat, ada tangga naik turun dari surga ke sini. Tak tanya, bawa apa? Bawa no berkat mujizat kesehatan. Mulai tahun depan rajin di tempat ini. Karena apa? Pendeta, saya kaget kesaksiannya. Saya habis khotbah di tempat ibu pertama kali. Saya dapat berkat dari jemaatnya ibu loh. Saya aja enggak pernah diberkati, bukan iri loh, enggak loh. Kalau di depan saya orang yang dekat sama saya ngasih pendeta di depan saya 30 juta, saya enggak ngiri. Ngerti? Malah pendetanya ngomong gini sama saya. Harusnya berkat ini untuk ibu, ngomong gitu. Enggak lah pastor, untuk pastor saya ngomong gitu. Pendeta ada yang dikasih berapa? Saya enggak tahu, pendetanya baru ngomong, saya dari tempatnya ibu dapat ratusan juta dari orang saya. Bayangkan, dia setelah doa di sini diberkati, gitu loh, betul dia. Jadi saya ngajarkan ini cuma coklat tanda profetik ya. Boleh dimakan nanti dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan tahun depan aku akan menuai, aku akan terima janji-janjimu. Tapi yaitu syaratnya masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sambungannya ya. Jangan enggak pernah doa mari ngono minta yo angel ya. Jadi ini kita menghadapi tahun depan, kita hidup di tanah Goshen ya. Oke, saya doakan dulu yuk, kita doa sama-sama. Saya bagikan dulu ya, tolong dibagikan. Satu orang cuma dapat satu. Satu orang dapat satu ya Pak Pendeta. Pak Pendeta mau apa enggak? Saya mestinya mau beli yang petian gini. Ya ampun, stoknya habis, tinggal satu. Berarti untuk saya kan. Semua dapat satu, termasuk yang pelayanan juga. Ada lebih kok itu. Ini dolarnya euro. Tertinggi ya, tapi sempat anjlok kan. Ayo semua satu. Itu bukan gedung kelenteng loh. Sudah ada penyelidiknya kemarin. Saya beli produk takut-takutan, enggak seberapa lihat ternyata diselidiki itu gedung di Eropa, di Perancis. Sudah dapat semua? Yuk kita angkat doa.
Kuralamashe kalamalamasika lamalamasika. Kuralawata kalamase kalamalamasika lamalamasika. Bapak kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami ingin berubah seperti Engkau Tuhan. Kami bercahaya Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kemuliaan itu menyambar jiwa-jiwa yang ada di dekat kami Bapa. Kami percaya Tuhan kami melakukan ini sebagai profetik Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun depan mungkin ada dengar suara-suara nubuatan yang mengerikan. Tapi kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan. Di tempat ini maupun yang gak datang, kami percaya Tuhan kami alami bersama Engkau. Kami hidup di tanah Gosyen Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat hati kami melekat lagi kepadamu di tahun depan ini Tuhan. Biar hati kami sungguh menyala-nyala, api-Mu menyambar setiap hidup kami Tuhan. Untuk kami tambah hari, tambah berkenan di hadapan-Mu. Dan terangkat di awan-awan pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Ini sebagai tanda Tuhan, kuduskan ini semua Tuhan. Ini anak coklat biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui tanda profetik ini. Kami akan terima janji-janji-Mu di tahun depan. Kami tidak kekurangan. Kami alami kelimpahan daripada Engkau Bapa. Berkat yang ajaib turun atas setiap kami Bapa. Mungkin orang lain menghadapi resesi, tapi kami bersama Engkau resepsi. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, mujizat-mujizat yang ajaib akan turun atas hidup kami. Berkat-berkat yang melimpah, kesehatan, perlindungan semua Tuhan. Ada pagar tembok berapi lapis 7 dalam hidup keluarga kami, rumah tangga ini. Juga kami berdoa untuk negeri ini Tuhan. Negeri ini akan alami kelimpahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa negeri ini masuk dalam Alkitab. Semua pulau kecil-kecil menjadi bangsa yang terhormat, menjadi bangsa yang diberkati. Beri hikmat Tuhan Bapak Kepala Negara untuk memimpin negeri ini lebih lagi lebih dahsyat Tuhan. Kami jadikan kami pendoa-pendoa untuk penjaga negeri ini Tuhan. Kami percaya kami adalah tentara-tentara-Mu Tuhan yang siap menuai jiwa-jiwa juga siap menuai berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Roh Kudus turun atas hidup kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Nanti ada kertas itu ya, ini bukan buat saya kok. Ini karena saya tidak punya tas, ambil ini. Kasih, ambil ini. Ambil ini. Yang enggak naruh juga enggak apa-apa, yang mau naruh ini aja. Habis gitu saya siapkan makan, silakan makan.